adik-adik semua. Shalom Kak Ella. Yuk, sudah siap untuk kita mulai ibadah pagi ini? Yuk, kita mau sama-sama doa dulu ya Kak Ella ya. Oke, siapin hati kita, duduk yang manis, kita mau berdoa yuk untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi pagi yang luar biasa yang Engkau berikan, kami dapat sama-sama lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biar apa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperkenankan Engkau. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin saat Engkau hadir, Engkau yang akan menolong setiap keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami pagi ini dengan mengucap syukur dan dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau nyanyikan lagunya sama-sama ya. Lagi ya adik-adik. Siapa yang percaya ada di sini? Yang percaya Tuhan Yesus kita besar? Seberapa besar kayak kira-kira segini? Besar. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus kita besar. Tepuk tangan sama-sama yuk. Karena Tuhan Yesus kita besar, kita nyanyinya mau besar lagi gitu. Atau kita mau semangat Kaela kira-kira menurut? Semangat dong. Semangat ya, kita mau bersukacita. Oke Kaela? Pastinya. Yes, yuk kita mau masuk lagu. Hari ini hari yang terakhir. Yuk tepuk tangannya sama-sama adik-adik. Yuk semangat ya. Semangat. Hari ini
bersuka. Kasih senyum. Hari ini hari yang telah dicarikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Boleh angkat tangannya sama-sama yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka ya Kak. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Siap-siap tangannya diangkat yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Putaraku mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Yuk bersuka cita yuk. Tepuk tangan dia aja nih, jangan lupa, jangan diam aja. Siap dong Kak. Oke. Bersuka cita di setiap langkahku, kuat tanganmu yang menjagaku, kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Tepuk tangan, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik. Kayla boleh saya cerita kebaikan Tuhan sebentar? Boleh dong. Oke, adik-adik, Tante ingin cerita kebaikan Tuhan ya. Tante teringat kejadian ini waktu menyiapkan persiapan acara minggu pagi ini. Tante tiba-tiba teringat beberapa minggu yang lalu saat Tante lagi ada perlu, hari Minggu Tante ada perlu, Tante bingung mau sekolah minggu dulu atau mau langsung pergi. Maka Tante putuskan, oke lah sekolah minggu dulu. Sampai jam berapa sih?
ya kan, tante ikutin sekolah minggu. Lalu setelah selesai tante pergi, ya tante pergi naik mobil bersama suami tante. Nah, cukup jauh perjalanannya, mungkin sekitar 45 menit dari rumahnya tante. Waktu itu tante kan parkir mobil tuh di depan rumahnya tante, jadi ada pintu gerbang satu lagi gitu ya. Kita dalam perjalanan pergi, nah, sampai ke tempat tanpa merasa ada sesuatu yang aneh. Nah, karena sampai di tempat itu tante membeli sesuatu, tante memasukkan itu lewat bagasi adik-adik. Waktu tante mau buka bagasi, tante itu kaget. Loh, jadi di antara pintu mobil belakang itu ada satu kunci yang muncul gitu. Tante panggil suami saya. Sebentar, ke sini sebentar. Ini kunci apa? Saya tanya gitu ya sama suami tante ya. Ternyata ini adalah kunci pintu gerbang yang rumah di tempat depan saya parkir gitu. Kalau kunci ini hilang, pasti bingung gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan 45 menit, Tuhan menjaga. Kunci itu tidak jatuh adik-adik. Kunci itu tetap ada di tempatnya. Dan tante bisa mengetahui tepat pada waktunya. Kalau seandainya ada orang lain yang tahu, orang lain iseng, kan bisa aja diambil ya Kak Ella ya. Pasti bingung, ya kan? Nah, karena apa? Itu tempat tante naruh mobil itu ada beberapa mobil yang lain gitu loh. Jadi kalau kunci itu hilang, tante harus mengganti untuk beberapa orang. Tapi puji Tuhan, karena tante memutuskan, ya tante tidak merasa bahwa karena ada hikmat dari saya sendiri, enggak. Tapi karena Tuhan mengingatkan saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu menjaga dan menolong kita. Betul sekali ya. Setuju Kak Ella? Setuju sekali. Nah, karena itu kita mau bersyukur pada Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagunya Aku Mau Selalu Bersyukur ya adik-adik. Oke. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nyanyikan lagunya dari awal ya adik-adik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bentar, yuk adik-adik. Saat kita mau bersyukur, saat kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan itu juga sangat memperhatikan kita loh adik-adik. Ya, karena itu ayo kita nyanyikan lagu ini, yuk kita mau bersyukur sama Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini merasa lagi sedih atau apapun gitu ya. Tapi saat ingat KKR waktu Kids Revival, waktu dikatakan Bang Banjun bilang we never stop working, Tuhan juga memberikan berkat. Salah satunya itu berkat sukacita. Saat ini kalau adik-adik merasa sedih, mungkin adik-adik melihat kondisi orang tua adik-adik yang sedang gak seperti biasanya. Mama papa tidak bekerja, mama papa jadi sering berantem. Adik-adik cuma punya satu, berdoa. Betul sekali. Tuhan bisa tolong. Percaya Kayla? Percaya. Buktikan sendiri, Tuhan akan nolong. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama yuk. Kita mulai dari refnya yang sungguh-sungguh, oke? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan, biarlah kami mau bersyukur Tuhan. Biarlah kami mau bersyukur Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah semua hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami mau berfokus. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau siapkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi tetap memuji Tuhan dengan semangat. Shalom teman-teman, hari ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi 1 bulan yang lalu, sekitar tanggal 28 Oktober, saya dapat info dari grup sekolah saya bahwa diadakan lomba pidato SMP sederajat memperingati Hari Pahlawan di Sematak, Surabaya. Dalam mesbah keluarga, saya bawa dalam doa agar Tuhan Yesus sertai saya. Saya yakin percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus karena saya percaya Tuhan Yesus berikan yang terbaik buat saya. Kemudian pada tanggal 5 November saya mulai membuat video pidato saya. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati pikiran baby, berkati mulut baby, agar video yang baby buat ini dapat lolos ke babak final. Setelah berkali-kali take video, akhirnya video saya bisa direkam dengan baik teman-teman, puji Tuhan. Kemudian saat saya hendak mengirim video saya berucap, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati video ini agar lolos ke babak final. Keesokan harinya teman-teman, pengumuman finalis dibagikan. Saya bangun tidur pagi-pagi, kemudian saya berdoa dan langsung buka HP. Ternyata teman-teman, saya berhasil masuk ke babak finalis. Tapi ternyata teman-teman, saya baru tahu bahwa saya harus tampil di Sematak, Surabaya besok pukul 7 sampai 9 pagi secara langsung, bukan berbentuk video. Saya kaget teman-teman karena di hari yang bersamaan saya harus tampil di sekolah saya pukul 9 pagi untuk mengikuti lomba solo vokal. Jadi jarak waktunya sangat mepet ya teman-teman. Secara logika tidak mungkin kalau dari Surabaya ke Sedati hanya 10 menit.
Saya bingung, kalau saya terlambat atau sampai tidak mengikuti lomba, saya akan dikenakan denda. Juga guru saya sangat mengharapkan kehadiran saya karena saya merupakan perwakilan dari kelas 82. Tetapi kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan, saya diberi ide untuk menukar jadwal saya dengan kelas lain. Puji Tuhan, jadwal saya bisa dirubah dan saya bisa tampil lebih siang. Kemudian pertolongan Tuhan terjadi pada tanggal 10 November. Saya kemudian diberi kekuatan untuk tampil di atas panggung dan hadir berpidato di depan para juri serta para siswa yang hadir saat itu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa berpidato dari awal sampai akhir dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan nama saya Betty Kotanuki, kelas 8 dari SMP Suparwati. Kali ini saya akan menyampaikan pidato saya dengan tema semangat berjuang. Mari kita lihat kembali peristiwa 10 November. Dan setelah pemenang lomba dinyatakan, saya dinyatakan sebagai juara 2. Saya sangat senang, kaget, dan terharu jadi satu. Dan saya juga sangat bersyukur, walaupun saya tidak menang juara 1, saya masih bisa menang juara 2 lomba berpidato tingkat kota se-Surabaya. Setelah pengumuman pemenang dan pembagian juara, cepat-cepat saya pulang dari Surabaya ke Sidoarjo ke sekolah saya untuk tampil di acara lomba solo vokal. Di perjalanan saya sangat gelisah. Teman-teman saya yang di sekolah terus-menerus menelepon saya berkata bahwa giliran saya hampir tiba. Wah, saya panik teman-teman. Tetapi lagi saya mencoba tenang dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan atur waktunya dan saya bisa datang tepat waktu. Dan teman-teman, berkat pertolongan Tuhan yang selanjutnya, yang seharusnya saya sudah terlambat, ternyata saya bisa datang tepat waktu di sekolah. 3 menit sebelum saya mulai tampil, saya sudah ada di sekolah. Akhirnya saya bisa maju dan menampilkan solo vokal saya dengan baik, lancar, dan tidak kurang suatu apapun. Lagi-lagi kebaikan Tuhan terjadi teman-teman. Saya menang juara 1 lomba solo vokal di sekolah saya. Luar biasa teman-teman, saya sangat senang, saya sangat bersyukur saya bisa menang lomba solo vokal dan lomba pidato. Saya langsung berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, pertolongan Tuhan Yesus benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Dan teman-teman, ini piala yang saya dapatkan dari lomba pidato. Ini pialanya. Saya menang juara 2 lomba pidato tingkat SMP sederajat. Dan yang kedua adalah piala hasil lomba solo vokal saya. Ini pialanya, saya juara 1 terbaik kelas 8. Demikian kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Shalom semuanya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Demikian juga keluarga dan orang tua kalian. Sudah 30 hari kita menjalani di bulan Januari tahun 2022. Bagaimana sekolah kalian? Tetap selalu menggunakan masker ya, supaya aman, tidak menulari dan tidak mudah tertular. Tetap sekolah yang rajin, dan kita dengan tubuh yang sehat bisa beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, sudah 30 hari ini kita melewati Januari. Minggu lalu kita belajar tentang My Rock and Salvation, Gunung Batu. Itu kuat, kokoh. Demikian juga kalau kita berharap sama Allah, pengharapan kita tentu tidak mengecewakan. Kalau anak-anak lupa, silakan lihat di YouTube-nya Ero GBZ. Dan YouTube ini pun anak-anak bisa bagikan ke teman-teman kalian yang tidak pernah beribadah, yang tidak mau beribadah, yang sudah jarang beribadah, supaya mereka juga semua dikuatkan oleh Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang We Will Serve the Lord. Dari Yosua 24
ayat 19. Anak-anak, kita siapkan supaya kita bisa mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Anak-anak, apabila ingin menjadi saluran berkat, bagikan link ini kepada teman-teman kalian, karena masih ada waktu buat mereka semua juga mendapatkan berkat yang sama seperti kita alami selama ini. Kita siapkan, kita pakai baju yang baik supaya kita siap. Anak-anak juga siapkan catatan apabila anak-anak merasa perlu untuk mencatat ayat-ayatnya. Atau mungkin ada kata-kata yang bagus yang anak-anak bisa catat. Anak-anak, sebarkan link YouTube ini kepada mereka supaya mereka semua diberkati Tuhan seperti kita. Anak-anak, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap belajar yang rajin, kita tetap patuh kepada orang tua, karena waktu ini berjalan sangat cepat. Dan ada kabar gembira bahwa tanggal 20 Februari ada acara Aero Clubhouse kembali. Apa bagaimana? Nantikan, doakan supaya acara ini benar-benar bisa menjadi berkat buat kita semua. Anak-anak tetap setia, tetap semangat kepada Tuhan, tetap rajin ke sekolah, rajin beribadah. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye. Shalom. Senang bisa bertemu lagi dengan Anda semua, dengan kalian semua. Om yakin dan percaya bahwa kita semua sama-sama aman dalam lindungan Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Amin. Pagi hari ini Om ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ya, yang ada di dalam kitab Yosua pasal ke-24 ayat yang ke-15 ya. Om beri judul di sini, We Will Serve the Lord ya. Jadi ini satu perkataan yang Yosua kemukakan, yang Yosua deklarasikan pada saat itu di depan semua pemimpin-pemimpin bangsa Israel ya. Ini adalah satu bentuk komitmen daripada Yosua yang Yosua waktu itu utarakan. Nah, kita akan melihat ayat ini, kita lihat background ceritanya mulai dari awalnya ya. Jadi dari kata-kata ini muncul ketika ini menjelang akhir masa-masa akhir Yosua, hidupnya Yosua ya, menjelang akhir daripada kehidupan daripada Yosua. Kita coba baca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang pertama. Yosua 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ya, waktu itu Yosua mengumpulkan di Sikem semua para tua-tua pimpinan semua bangsa Israel ya, dikumpulkan di hadapan Allah. Terus ayat berikutnya. Ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, jadi waktu itu Yosua mulai mengumumkakan flashback ya, bagaimana Tuhan itu mulai dari sejak awal, sejak Abraham hidup, waktu itu dinamakan sebagai nenek moyang mereka ya toh, yang berada di seberang sungai Efrat. Terus berikutnya Ayat yang ketiga, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ya, jadi waktu itu Yosua ini mengingatkan bahwa ini awal mulanya bagaimana Tuhan itu memanggil nenek moyang daripada bangsa Israel ketika itu di seberang sungai Efrat. Kemudian Tuhan memanggil yang Abraham ya, membawa ke Kanaan ya. Jadi kalau kita baca Yosua ayat-ayat yang berikutnya, di sana akan diceritakan bagaimana
kilas balik lagi, Yosua itu mengingatkan bagaimana Tuhan itu Allah yang luar biasa, mempunyai satu rencana yang indah untuk bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dengan tangan yang terkadang. Ya, begitu banyak mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada saat itu, setelah Yosua mengingatkan semua apa perbuatan ajaib, perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan ke umatnya dan mereka mengalami itu semua, Yosua mulai memperkatakan bahwa mana menurut Anda semua, mana menurut kalian semua lebih baik beribadah pada berhala seperti nenek moyang sebelum nenek moyang mereka pada saat mereka nenek moyang mereka yang tinggal di seberang Efrat, ataukah beribadah pada Allah? Coba kita akan baca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah. Ya, jadi waktu itu Yosua menghadapkan bangsa Israel pada pilihan. Yosua mengingatkan, ini luar biasanya Tuhan. Tuhan itu sudah berbuat perkara-perkara yang ajaib, berbuat perkara-perkara yang perkasa, dan mereka menjadi saksi hidupnya. Dan Yosua waktu itu memberikan pilihan, pilihlah. Terus, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ada satu deklarasi, ada satu pendirian yang teguh yang terucapkan oleh Yosua. Dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Dan setelah itu kalau kita baca berikutnya ya, bangsa Israel memperkatakan kami juga akan mengikut Tuhan ya. Waktu itu singkat cerita, Yosua membuat satu tugu peringatan ya toh, batu itu pasang ya, terus kemudian Yosua meninggal ya. Yosua tutup usia ya. Nah, kita lihat satu ayat di dalam pasal 24 ayat yang ke-15. Coba kita akan baca lagi, ini menjadi ayat mas kita pada hari ini. Coba baca Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Biarlah kata-kata yang diucapkan Tuhan, kata-kata yang diucapkan oleh Yosua ini untuk setia pada Tuhan, untuk tetap beribadah pada Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan. Biar tahun 2022 ini mendasari kehidupan kita. Kita tetap ikut Yesus. Kita tetap beribadah pada Tuhan dengan setia. Kita tetap beribadah pada Tuhan, ikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan, dengan kesungguhan hati yang teguh pada Tuhan. Di tahun 2022 ini biar kita punya komitmen pendirian yang kuat teguh di dalam Tuhan ya. Kita lihat pendirian yang teguh itu akan terucap, akan terwujud, akan terlihat dari ucapan kita, tindakan kita. Itu mencerminkan daripada pendirian kita yang teguh. Ketika itu Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah pada Allah yang hidup. Dan ini tidak bisa menggoyahkan daripada pendirian Yosua sekeluarga. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan ya. Biar kita meneladani sikap daripada Yosua ini. Kita lihat ya, di dalam kehidupan kita ini bukan seringkali, tetapi memang kita ini selalu dihadapkan pada pilihan ya. Misalkan kalau kita ini pergi ke satu resto begitu ya, kita mau membeli sesuatu makanan, kita selalu disodorkan menu ya. Kita selalu disodorkan menu. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih apa? Mie rasa apa ya toh? Pilihan. Mau harga berapa? Mau topik apa? Jadi selalu kita dihadapkan pada pilihan. Begitu juga kalau kita misalkan
mau kuliah ya, atau kita mau bekerja, atau kita mau menekuni suatu profesi di dalam kehidupan kita, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Oh, aku besok ingin jadi apa ya? Aku besok ingin jadi seorang dokter. Nah, itu pilihan. Aku besok aku nggak pengen jadi dokter, tetapi aku pengen jadi entrepreneur, seorang pengusaha atau pianis lain sebagainya. Ini semua pilihan, ya. Begitu juga ketika kita bangun pagi, ya. Ketika kita bangun pagi pun kita sudah dihadapkan pada satu pilihan, di mana ketika kita bangun pagi, apa yang mau kita pilih? Apakah kita pertama kali yang kita buka HP kita untuk kita melihat ada berita apakah, atau siapakah yang meng-WA aku, nge-chat aku, ataukah kita memilih untuk kita duduk berdiam diri terlebih dulu di hadapan Tuhan, kita mencari hadiratnya, kita berdoa, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itu juga pilihan. Ya, begitu juga ketika di hari Minggu. Ketika hari Minggu itu adalah hari waktunya untuk orang beriman beribadah pada Tuhan. Nah, kita bisa pilih, apakah kalau kita bangun pagi, apakah kita mau bangun pagi ataukah kita tetap tinggal tidur? Itu pilihan. Ataukah kita tetap tinggal tidur, terus ataukah kita mau bangun pagi kemudian kita ikut ibadah, meskipun ibadah itu hanya live streaming, tetapi kita mengikutinya dengan baik. Itu choice, itu pilihan. Nah, jadi kita harus ambil keputusan yang tepat, kita harus ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita harus mempunyai pendirian yang teguh, kita harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Itu harus kita lakukan, apapun segi kehidupan yang kita hadapi itu harus kita lakukan. Dan satu hal di mana ketika kita berhadapan pada satu hal yang betul-betul sangat penting seperti Yosua, itu pendirian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika dia harus memilih, ikut Tuhan Allah yang hidup, dia dan seisi rumahnya. Dan ini adalah pilihan yang cocok dengan kehendak rencana Tuhan, ya. Kita lihat bagaimana sih latar belakang daripada Yosua ini sehingga dia ini bisa memiliki satu pendirian yang begitu kokoh, begitu kuat, ya, di mana dia tidak ambil pusing kalau misalkan semua orang Israel pun tidak mau memilih Tuhan, mereka mau meninggalkan Tuhan, mereka mau ikut berhala, tetapi dengan tegas Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah pada Tuhan. Ya, kita akan lihat siapa Yosua itu, karena dari semua apa yang ada kita bisa melihat inilah cermin daripada seorang Yosua, ya. Kita lihat yang pertama, ya. Yosua itu adalah seorang abdi daripada Musa, ya. Jadi Yosua ini menjadi abdi Musa sejak masa mudanya. Coba baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Bilangan 11 ayat yang ke-28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Lihat, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak masa mudanya menjadi abdi Musa. Kita tahu siapa itu Musa. Musa ini seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang seperti Musa, di mana ketika Tuhan itu berbicara, kalau pada hamba Tuhan yang lain Tuhan itu berbicara lewat nabi-nabi, tetapi Tuhan bertemu dengan Musa itu berhadapan muka dengan muka. Dan Yosua ini melayani Musa dari sejak masa mudanya. Dan tentunya kalau Yosua ini melayani Musa abdi hamba Tuhan yang begitu luar biasanya, di mana tidak boleh ada satupun dosa yang muncul di dalam kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya begitupun Yosua. Jadi Yosua ini sudah memang sejak dari masa mudanya, hidupnya ini selalu dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Yosua ini selalu hidup di dalam kekudusan karena dia melayani bukan hanya Musa tetapi melayani Tuhan, ya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9.
Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Ya, Tuhan. Ketika kita mau hidup dekat-dekat pada Tuhan, ya tentunya kalau Yosua tidak hidup kudus, dia nggak boleh. Dia tidak akan bisa melayani Musa, di mana Musa ini punya hubungan yang sangat erat sekali dengan Tuhan. Tidak mungkin. Ya, jadi waktu itu Yosua benar-benar hidup luar biasa di hadapan Tuhan. Yosua ini meskipun masih muda, dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia menjaga setiap segi kehidupannya, di dalam langkah kehidupannya senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yosua sejak masa mudanya mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kalau kita masih sudah sejak masa muda kita ini mempunyai hubungan yang dekat-dekat pada Tuhan, maka Tuhan itu akan memperlihatkan semua kebesarannya, semua keperkasaannya di dalam kehidupan kita. Kita coba ingat ya, ketika awal bulan ini kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan lewat streaming sekolah minggu. Di situ ibadah sekolah minggu judulnya adalah Near to God. Ya, coba baca di dalam Mazmur pasal ke-73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ya, aku suka dekat kepada Allah. Kita lihat, kalau seseorang suka hidup dekat pada Tuhan, lekat pada Tuhan, berikutnya, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. ya, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Loh, pekerjaan Tuhan yang macam apa? Pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat. Ketika kita itu hidup dekat-dekat pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang jasmani kita tidak perlu khawatir tentang ekonomi kita tidak perlu khawatir tentang pelajaran kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Sebab ketika kita hidup dekat pada Tuhan, itu sudah include, itu sudah termasuk masa depan kita sudah terjamin oleh Tuhan. Kesehatan kita sudah terjamin oleh Tuhan, berkat-berkat kita sudah terjamin oleh Tuhan, sebab kita dekat pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28 untuk kita bisa menceritakan perbuatannya yang ajaib. Ya, kita lihat Yosua ketika dia dekat-dekat terus pada Musa, melayani Musa, dan dia secara tidak langsung itu juga melayani Tuhan, maka Yosua juga mendapat satu kesempatan yang luar biasa yang orang lain tidak pernah dapatkan. Coba baca di dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Keluaran 24 ayat yang ke-13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Stop. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, terus. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Berikutnya. Tetapi kepada para tua-tua, ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Lihat ya. Ketika itu, yang diajak naik Musa siapa? Hanya Yosua. Tua-tua Israel dikatakan, tetapi kamu tunggulah. Bukankah di sana, bukankah di situ ada Harun dan Hur? Yang mendapatkan kesempatan emas itu adalah Yosua. Apa yang mereka kerjakan di sana? Musa tinggal 40 hari 40 malam di gunung Allah. Satu pengalaman yang sangat luar biasa yang Musa alami, dan secara tidak langsung Yosua juga alami. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat. Berikutnya, Yosua itu dikatakan seorang yang penuh roh. Ya, coba baca di dalam Bilangan 27 ayat yang ke-18. Bilangan 27 ayat yang ke-18,
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Ya, Yosua pada akhirnya diurapi menjadi pengganti daripada Musa, seorang yang penuh roh. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, putra-putra Allah, kita harus hidup dipimpin roh. Coba baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ketika kita ini mengaku sebagai seorang beriman, sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Allah, putra Allah, maka seharusnya kita ini hidup dipimpin roh. Ya, hidup dipimpin roh itu apa? Bukan menuruti keinginan daging kita, bukan menuruti keinginan kita sendiri, bukan mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi kita mau memberikan hidup kita, diri kita, hati kita, pikiran kita untuk Roh Kudus memimpin, senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Jadi inilah yang saya katakan, berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan menggenapkan nafsu daging. Ya, jadi keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Coba baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab pikiran daging itu permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak tunduk kepada hukum Allah, bahkan tidak dapat. Ya, jadi keinginan daging itu seteru daripada Tuhan. Ya, pernah tidak? Kalau kita ini hidup di dalam Tuhan dengan betul, ya, ketika kalian, ya, pada saat kalian ulangan, ya, kalian lupa akan sesuatu. Nah, ketika kita ini secara daging, kita ini pengen mendapat nilai yang bagus, pengen supaya kita tidak remedi, kemudian kita ini pengen menyontek, hati kita ini sudah apa? Duk, Roh Kudus berkata-kata. Itu artinya apa? Roh Kudus tidak berkenan. Artinya Roh Kudus itu berkata-kata pada kita, memperingatkan kita. Nah, ketika kita mau mengikuti Roh Kudus, maka artinya kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Maka saat itulah kita hidup dipimpin roh. Ya, ketika kita mau hidup dipimpin roh, maka niscaya keinginan daging kita nggak akan turuti. Nah, itu yang seharusnya sewajarnya kita ini sebagai seorang anak-anak Tuhan hidup dipimpin roh. Ya. Nah, kita akan coba baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-27. Ratapan 3 ayat yang ke-27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ya. Kalau kita dipimpin roh, tentunya seorang anak Allah yang dipimpin roh, dia juga akan memikul kuknya, dia juga akan memikul salib. Dan dikatakan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 27, baiklah kalau seorang muda itu sejak masa mudanya memikul kuk, memikul salib. Setiap kita yang mengikut Kristus itu harus memikul salib. Mulailah dari yang terkecil, mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita hal yang sepele saja, ketika kita mau ibadah, ketika kita susah bangun pagi, itu yang namanya kita ini mau berkomitmen pada Tuhan. Kita mau matikan keinginan daging kita untuk kita terus tidur, tetapi kita mau bangun pagi sebab kita mempunyai tujuan untuk kita beribadah pada Tuhan dengan setia, dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Sehingga kita menjadi seorang yang mahir untuk pikul salib dan hidup dipimpin roh. Ya, kita lihat berikutnya. Ya, ketika kita pikul salib, ketika kita mau hidup dipimpin roh, ya, maka kita ini bisa dikuduskan. Ya, coba baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Larilah dari nafsu orang muda-muda, tetapi tuntutlah kebenaran, iman, kasih, perdamaian bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan di dalam hati yang murni. Ya, apa sih nafsu orang muda itu?
Ya, terkadang nafsu orang muda itu ya kita lihat ya. Kalau orang muda kesenggol sedikit, apa lu? Wah, jadi apa lu? Ya, tidak mau kalah dia. Juga apa? Kesombongan mungkin. Ya, kesombongan kita lihat di sini. Ya, mungkin juga apa? Tentang suatu hal yang sepele, tentang diterima di dalam suatu kelompok, mencari identitas diri. Ya, terkadang ada seorang muda yang dia itu sebetulnya tidak ingin merokok, tetapi karena teman-temannya merokok, kadang diberi oh nggak merokok banci nanti ini gini, dia ikut ya. Nah, itu namanya dia tidak mempunyai pendirian yang teguh. Ya, Tuhan mengatakan larilah kamu, larilah dari nafsu orang muda. Ya, kalau seseorang ini, seorang anak ini, seorang muda ini mau pikul salib, mau hidup dipimpin Roh, nanti dia seperti itu. Ya, satu kali ada seorang pemuda ya, waktu itu mungkin kalau orang melihat film, lihat bioskop itu is okay begitu ya. Tapi anak muda ini mungkin dia yang mempunyai pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Seringkali dia diajak temannya untuk melihat bioskop begitu ya. Nah, anak muda ini selalu menolak, sampai pada akhirnya semua teman-temannya udah tahu juga ya. Mereka karena anak muda ini juga sikapnya baik meskipun dia tidak gemar melihat bioskop segala macam, tapi dia menolak dengan cara yang baik sehingga teman-temannya mungkin tetap mau berteman dengan anak muda ini dan anak muda ini bisa menjadi terang. Jadi ketika ada temannya mengajak hari Sabtu, ini loh begini-begini, atau ini loh hari Minggu diajak yuk, temannya ini selalu bilang nggak mungkin ini mau, ini sudah waktunya dia itu ke gereja, udah waktunya dia pelayanan, udah waktunya dia ibadah. Nah, inilah di mana anak muda ini bisa mempunyai pendirian yang cukup tegas, cukup kuat sehingga teman-temannya itu bisa melihat, ini nggak mungkin dia mau, ini hari Minggu, nggak mungkin dia mau diajak ke pesta, dia nggak mungkin mau untuk diajak menonton bioskop, dia nggak mungkin mau karena ini jam-jamnya dia untuk ibadah, jam-jamnya dia untuk pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi apakah anak muda ini tidak punya teman? Tetap punya. Jadi saudara jangan takut, kalian jangan takut ketika kita ini punya prinsip untuk tetap mengutamakan Tuhan, untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Tuhan itu sanggup menjaga kita, Tuhan itu sanggup memimpin kita. Tidak nantinya kita menyendiri, tidak punya teman, jangan pernah takut. Sebab yang menentukan nasib kita itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kita harus lebih takut pada Tuhan yang memegang hidup kita. Ya, juga kita mungkin harus lari dari pornografi dan lain sebagainya. Pokok yang penting larilah. Firman Tuhan mengatakan larilah dari nafsu orang muda. Ya, kalian yang masih muda, ya, kita mesti paham betul, kita mesti mengerti, kita mesti menyadari bahwa ada satu rencana yang indah dari Tuhan untuk kalian yang masih muda. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala daging. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orang mudamu akan melihat penglihatan. Ya. Di hari-hari terakhir, camkan baik-baik, di hari-hari terakhir, ketika seorang muda, seorang anak Tuhan mau hidup kudus berkenan pada Tuhan, mau lari dari segala nafsu orang muda, hidupnya mau hidup dipimpin Roh, mau dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memakai kalian, Tuhan akan mengurapi kalian, Tuhan akan memberkati kalian, Tuhan bisa memakai kalian untuk bernubuat, untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan, untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Ya,
Bahkan dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, ketika kita seorang muda yang orang bilang belum banyak memakan asam dan garam, tetapi ketika seorang yang meskipun masih muda pun dia bisa menjadi teladan orang percaya. Coba baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun merendahkan engkau sebab engkau muda, melainkan hendaklah engkau menjadi suatu teladan bagi sekalian orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam roh, di dalam iman, dan di dalam kemurnian. Ya, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan, semua itu mencerminkan kekudusan Kristus, mencerminkan Kristus. Itulah seorang muda yang hidup dipimpin roh, yang mau menolak, yang mau menjauhkan hidupnya dari semua nafsu-nafsu orang muda. Ya, kita lihat pendirian yang teguh dan tak tergoyahkan. Ya, kita akan lihat beberapa contoh daripada ini orang-orang muda yang mempunyai pendirian yang teguh, sama seperti Yosua ketika waktu itu. Ya, kita lihat salah satu contoh yang sudah mungkin tidak asing lagi buat kita semua. Ya, kita coba baca di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Ini Daniel ini seorang muda. Ya, seorang waktu itu dia masih katakan kanak-kanak muda, masih muda, child, ada yang lain youth, ya toh. Jadi ini pokoknya intinya dia tuh masih muda, ya. Tetapi Daniel ini mempunyai kesempatan di mana pada saat itu Daniel ini termasuk bangsa buangan, dibuang ke Babel, ya. Kalau semua orang mengalami masa-masa yang susah di zaman pembuangan, tetapi Daniel dan beberapa orang-orang muda yang yang tidak bercacat celah itu mempunyai kesempatan emas di mana mereka itu dididik di dalam istana Raja Babel, kemudian untuk menjadi pegawai mereka. Ya, dan tentunya kalau kita lihat mereka mendapat banyak sekali fasilitas, termasuk di dalam hal makanan. Coba baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Terus? Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Stop, ya. Santapan raja itu apakah makanan yang biasa-biasa? Tidak. Santapan raja, yang namanya santapan raja itu satu hidangan yang the best di dalam kerajaan itu. Itu namanya santapan raja. Minuman yang diminum raja, apakah minuman rakyat jelata? Tidak. Itu bukan kasta daripada raja. Minuman raja itu tentunya kalau anggur adalah anggur yang the best, anggur yang terbaik, dan itu yang diberikan. Tetapi dikatakan bahwa Daniel berketetapan tidak menajiskan, tidak mau menajiskan. Coba lanjutkan. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, karena pada saat itu, ya, mungkin makanan raja dan lain sebagainya itu mereka persembahkan pada berhala, ya. Jadi Daniel ini tidak mau menajiskan hal-hal seperti itu, anggur dan lain sebagainya. Dan kita lihat, ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai ketetapan, mempunyai prinsip yang teguh seperti Daniel? Apakah kita punya prinsip yang teguh seperti Daniel? Tidak usah kita menunggu dicobai seperti Daniel, ya. Ketika kita membuka HP kita, terkadang sekarang ini kita sudah, ketika semua berjalan secara online, semua berjalan secara medsos otomatis, ya. Kita ini terkadang membuka sesuatu, tahu-tahu muncul sesuatu. Nah, di saat itulah kita ini memilih, apakah kita mempunyai berketetapan untuk kita mau menjaga kesucian hidup kita, kesucian hati kita, kesucian pikiran kita,
Nah, kita harus meneladani apa yang Daniel lakukan, kerjakan. Kalian lihat, apakah Daniel ketika dia berketetapan seperti itu, kemudian Daniel mengalami kerugian? Tidak. Ternyata di dalam ayat yang ke-9, coba baca. Daniel 1 ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Justru ketika Daniel ini bertekad, berketetapan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan dia mengorbankan, dengan dia menolak makanan-makanan, semua fasilitas yang mewah dari kerajaan, justru Tuhan itu bekerja dengan sangat limpahnya. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan Daniel ini dikaruniakan kepandaian, hikmat 10 kali lebih tinggi dari semua orang-orang pintar, orang-orang Kasdim pada waktu itu. Ini seorang muda Daniel, satu hal yang luar biasa. Kita lihat ya, ini beda dengan seorang anak muda yang ada di dalam Matius 19 ayat 18 sampai 23. Tolong dibacakan Matius 19 ayat 18 sampai 23. Matius 19 ayat 18 sampai yang ke-23. Maka berkatalah ia kepadanya, yang mana? Yesus berkata, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi dusta. Ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah orang di sebelahmu seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-20, orang muda itu berkata kepadanya, semua hal ini telah saya perbuat sejak saya muda. Apakah saya masih kurang? Ayat yang ke-21. Ya, hebat ya. Orang muda ini semua sudah dilaksanakan, menghormati orang tua, tidak membunuh, jangan berzina. Dia sudah melakukan itu semua. Ini anak muda yang hebat, yang luar biasa, yang melakukan hukum Tuhan pada saat itu. Terus berikutnya. Ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah mengikut aku. Ayat yang ke-22, tetapi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena ia berharta banyak. Ya, karena dia berharta banyak, maka dia pergi. Dia akhirnya tidak mengikut Yesus. Dia melepaskan kesempatan emas untuk ikut Yesus hanya karena keduniawiannya dia, hanya karena dunianya saja. Oke, kita lihat bahwa kalau kita mencintai keduniawian, kita mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan, itu adalah musuh Allah. Coba baca di Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat, para pezina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Karena itu, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia adalah musuh Allah. Ya, siapa saja yang mau menjadi sahabat dunia ini, dia adalah musuh Allah. Kita lihat yang terakhir tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu hendak dimasukkan ke dapur api, ada satu komitmen yang dia ucapkan. Coba baca Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ke 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Terus? Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Coba perhatikan. Terus? Ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat, ini kata-kata yang mereka ucapkan menggetarkan hati Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka berkomitmen tinggi, mereka berpendirian yang teguh? Apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Dikatakan mereka kaget ketika mereka dimasukkan, 3 orang kok jadi 4 orang. Dan 1 orang ini seperti anak dewa katanya. Dan itulah pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ketika kita, meskipun kita masih muda, kita punya pendirian yang teguh pada Tuhan, maka Tuhan justru akan memperlihatkan keperkasaannya. Tuhan justru akan berkarya dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak ada yang bisa menceraikan kita daripada kasih Tuhan. Mungkin kalau kalian menghadapi kesulitan, masalah, atau apapun, asalkan kalian ada Yesus di dalam kehidupan kalian, itu sudah lebih daripada cukup. Yang penting apa? Yang penting tetap punya pendirian yang teguh, tetap mengerti, tidak mengerti, percaya pada Tuhan, mengerti, tidak mengerti, tetap iring Yesus lebih dari segalanya. Ya, kita lihat bagaimana Yosua ya dipakai Tuhan luar biasa. Yosua bisa mengeringkan sungai Yarden, dan dikatakan di situ kalau kita lihat kepahlawanan daripada Yosua. Yosua dikatakan di sana, coba kita baca saja satu ayatnya, Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 13. Yosua 10 ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon." Ya. Yosua mengatakan, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon." Terus? "Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Ya, apa yang terjadi ketika Yosua mengatakan itu? Berikutnya. Ayat yang ke-13, "Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya." Terus berikutnya. "Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur?" Itu tertulis. Terus berikutnya. "Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Ya, kita mungkin setelah membaca ini kita, keren ya Yosua ya. Tetapi kalian harus perhatikan baik-baik. Allah yang Yosua sembah itu sama dengan Allah yang kita sembah saat ini juga. Ketika kita mempunyai pendirian yang teguh sama seperti Yosua, Tuhan, apapun yang aku alami, apapun saat ini kondisiku, meskipun terkadang kita ini sekarang mempunyai permasalahan yang menurut kita besar, yang sedang keluarga kalian hadapi satu masalah yang besar, tetapi ketika kita tetap mempunyai pendirian yang teguh untuk hidup berkenan pada Tuhan, untuk tetap beribadah pada Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap padanya, dan Tuhan akan tetap senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tuhan akan memperlihatkan perbuatannya yang ajaib. Ya, biarlah kita pada pagi hari ini kita belajar untuk kita hidup tetap terus bersama dengan Tuhan, punya pendirian yang teguh. Sekali ikut Yesus, kita tetap ikut Yesus. Ya, kita akan tunduk kepala. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Biar kita mempunyai pendirian yang teguh, kuat. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah pada Tuhan selamanya. Semangatnya anugerahmu hari ini ada. bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hati kita, Hatiku, persembahan penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama angkat tangan kanan kita, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya.
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik menyanyikan lagu ini. Mari, apapun masalah yang kalian hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, tetap kokoh, tetap punya keputusan untuk ikut Yesus. Hari ini Amin. bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa yang baik, Engkau lihat setiap keberadaan kami ya Tuhan. Engkau berbicara banyak pada kami ya Tuhan. Banyak yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua keberadaan kami. Kalau kami ada semua itu karena semata-mata karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu, semua perbuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Semua pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan di atas kayu salib. Engkau sudah rela mati menebus setiap dosa kami dan Engkau bangkit menang ya Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Inilah kehidupan kami. Berikan kami mata yang jeli ya Tuhan, untuk kami tetap bisa berpendirian teguh, mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, saat kami memberikan hidup kami padamu, saat kami memberikan hati kami padamu ya Tuhan, janji-Mu ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahannya. Dan kami akan menyaksikan ya Tuhan, semua karya-Mu yang gilang gemilang, semua perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga tidak habis-habisnya ya Bapa. Kami akan menceritakan ya Tuhan perbuatan-Mu, keperkasaan-Mu ya Tuhan, dan kami akan menjadi saksi-saksi hidup, saksi-saksi yang menyaksikan kedahsyatan-Mu, betapa besar kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun mereka yang hadapi ya Tuhan, kesulitan apapun yang mereka hadapi, keluarga mereka hadapi ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan membakar hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus-Mu berkata-kata pada hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan ya Tuhan, kemenangan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, setiap langkah demi langkah kehidupan mereka. Mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. God bless you all.